Berbagai jenis narkotika diselundupkan ke Indonesia. Salah satunya adalah bahan baku ganja sintetis yang sedang marak diselundupkan dari luar negeri. Ya, tentu ganja sintetis berbeda dengan ganja alami berbahan dasar tumbuhan ganja. Lantas, apa perbedaan ganja sintetis dan ganja? Ganja sintetis merupakan new psychoactive substance, biasanya berbentuk cair atau larutan organik dan bisa juga berbentuk tembakau. Karena itu, ganja sintetis juga dikenal dengan sebutan tembakau gorila. Sementara, ganja berasal dari tanaman alam jenis kanabis yang memiliki senyawa alkaloid. Kemudian kandungan yang tersimpan pada ganja sintetis terdiri dari bahan kimia organik seperti 5-fluoro, MDMB-PK atau MDMB4-EN, pinaka, sementara ganja alami mengandung tetrahidrokannabinol. Nah, sebetulnya ganja sintetis diciptakan tahun 1988 oleh seorang profesor di Israel untuk pengobatan penyakit. Tapi kemudian disalahgunakan sekitar awal tahun 2004 di Jerman dengan nama Spice atau K2. Sementara tanaman ganja sudah tumbuh jutaan tahun lalu di dataran tinggi Tibet. Namun, meskipun berbeda, keduanya memiliki efek yang sama, yakni berbahaya secara medik. Paket kiriman berisi narkotika memang tidak bisa diidentifikasi dengan mata langsung, karena narkotika dibungkus dengan berbagai modifikasi kemasan. Karena itu, kejelian petugas saat mengidentifikasi paket kiriman yang melewati mesin pemindai sinar X amat diperlukan. Modus atas barang tersebut sebenarnya sangat sederhana, karena tidak disembunyikan dengan barang lain dan tidak dikamuflasekan dengan barang lain. Namun demikian, pemberitahuan barang tersebut tidak benar. Dari 3 kasus penyelundupan ganja sintetis yang digagalkan Bea Cukai Bandung, petugas berhasil menyita 1 kg lebih narkotika jenis 5-FMDMB-PK dan MDMB4-EN pinaka. Apa itu 5-FMDMB-PK? Yaitu adalah bahan pembuat tembakau gorila. Dulu barang tersebut belum diatur, namun kemudian berdasarkan Permenkes 44 tahun 2019 ditetapkan sebagai narkotika golongan 1. Untuk memastikan temuan ini merupakan narkotika, Bea Cukai Bandung mengujinya dengan narkotes dan mengirim contoh barang-barang tersebut ke Balai Pengujian dan Identifikasi Barang yang ada di Jakarta. Langkah-langkahnya yang pertama adalah melakukan uji kelarutannya dahulu untuk mengetahui apakah ini jenis senyawa organik atau bukan. Jika dia positif senyawa organik, lalu akan diekstrak. Nantinya itu akan ada 2 tahap pengujian. Untuk pengujiannya yang pertama yaitu menggunakan instrumen FTIR, yang kedua nanti akan menggunakan instrumen GCMS. Setelah disaring, sampel yang tadi yang kita ekstrak akan kita uji menggunakan instrumen GCMS untuk uji konfirmasi apakah benar senyawa ini narkotika atau bukan. Pemeriksaan ini untuk memastikan adanya senyawa apa saja yang terkandung dalam sampel dari Bea Cukai Bandung. Setelah sampel diinjek, kita akan menunggu sekitar 39 menit berdasarkan metode yang digunakan untuk mengetahui hasil apakah sampel tersebut benar positif narkotika atau bukan. Oh ya, terima kasih. Berdasarkan hasil pengujian, senyawa yang didapat ternyata merupakan 5-fluoro MDMB-PK, di mana merupakan senyawa narkotika golongan 1 berdasarkan Permenkes nomor 5 tahun 2020. Efek dari ganja sintetis lebih berbahaya daripada ganja alami karena adanya pencampuran bahan kimia yaitu 5-fluoro MDMD-PK yang memiliki efek persis seperti THC. Oleh sebab itu disebut ganja sintetis, padahal aslinya ini bukanlah ganja. Selain bisa menyerang sistem saraf, ganja sintetis pun bisa mengakibatkan kematian. Beragam cara dilakukan jaringan pengedar narkotika internasional untuk mengelabui petugas dalam mengirim barang terlarang. Salah satunya dengan cara memasukkan barang terlarang ke dalam tubuh. Setelah dilakukan analisa dan targeting tadi, diketahui bernama ASR, seorang warga negara Nepal. Dari mulai yang bersangkutan landing di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian tim intelijen lapangan
Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan kegiatan pengamatan dan profiling dari gerak-gerik yang bersangkutan. Saat petugas Bea dan Cukai memindai barang bawaan milik penumpang tersebut, tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun pada saat dilakukan wawancara, yang dilakukan secara mendalam, dilakukan pemeriksaan, terdapat sesuatu yang agak mencurigakan. Artinya keterangan dari penumpang tadi berganti-ganti, berbelit-belit, dan ada kesan bahwa penumpang tadi menyembunyikan sesuatu. Atas hal tersebut, kemudian Bea Cukai melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam dengan melakukan body checking. Jadi dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh dari penumpang tadi. Nah, dengan kecurigaan tersebut, kemudian dilakukanlah kegiatan pemeriksaan di perut penumpang tadi dengan melakukan ronsen. Nah, dari hasil ronsen barulah kita mengetahui ternyata di perut penumpang berkeluarga negaraan Nepal tadi terdapat kapsul-kapsul yang cukup banyak. Berdasarkan temuan ini, petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk pengembangan kasus. Dari hasil kontrol delivery, tim gabungan Bea Cukai dan Polresta kemudian mengamati secara detail gerak-gerik dan komunikasi yang bersangkutan dengan pengendali yang setelah diketahui ternyata pengendali ini berada di Thailand, ya. Jadi pengendali posisinya di Thailand yang misalkan mengendalikan bagaimana penumpang tadi harus ke mana, apa yang dilakukan itu benar-benar sesuai dengan perintah dari pengendali. Secara bertahap setelah sampai di hotel di daerah Tangerang, penumpang ASR tadi secara bertahap berhasil mengeluarkan butiran kapsulnya, ya. Jadi secara total ada 71 butir, jadi cukup banyak, 71 butir kapsul yang setelah dilakukan penimbangan ternyata seberat 950 gram dan diketahui bahwa itu merupakan narkotika jenis metamfetamin atau sabu. Nah, tim akhirnya berhasil mengamankan seorang warga negara Indonesia, seorang laki-laki berinisial DK yang memang diperintahkan oleh pengendali untuk mengambil barang tersebut. Dan kalau kita baca secara ketentuan undang-undang, tentu ancaman untuk pelaku dari penyeludupan atau peredaran narkotika ini maksimal adalah hukuman mati.